Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, jawab dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik lagi guys ke channel apa Husni Amrullah. Kali ini akan membahas tentang cara penanganan ular seperti yang di video sebelumnya. Tapi sebelum kita membahas itu semua panjang lebar, jangan lupa Oke, kali ini kita bersama dengan narasumber yang di video sebelumnya, di video sebelumnya yaitu dengan Bang Anggit. Tapi ada dua narasumber yang baru nih, yaitu Bang Andre dan Kak Sukron. Kita akan membahas mengenai yang sebelumnya kita janjikan, yaitu cara penanganan ketika bertemu dengan ular. Nanti kita akan coba praktek ular kecil aja dulu ya, jadi bukan ular besar nih, ular yang kecil. Kemudian kita akan membahas ada dua poin yang akan kita bahas. Yang kedua yaitu apabila tergigit ular, apa yang harus dilakukan pertama, cara penanganan pertamanya, karena itu yang menjadi penentu ketika digigit ular berbisa. Kalau tidak mengerti dengan cara penanganan pertamanya, maka bahayanya yaitu kehilangan nyawa. Dan langsung aja kita ke narasumbernya, yaitu ada Bang Anggit, Bang Andrea dan juga Kak Sukron. Ini dia orangnya. Halo. Oke. Halo. Ya. Biar rame, kita minta tepuk tangannya dulu dong buat penonton yang nonton. Ayo dong tepuk tangannya dulu dong buat penonton. Siapa dulu nih? Bisa. Siapa dulu? Mengenai cara Penanganan gigitan. itu dulu apa bertemu dengan ular nih? Yang paling sering ketika ular itu Masuk rumah. masuk misalkan. rumah. Jadi kayak yang udah dibahas di video sebelumnya. Kalau saya selalu nganjurin kalau ketemunya ular dalam rumah, selagi ular tidak terlalu membahayakan ya, belum mengancam nyawa manusia, panggil damkar Kak. Panggil damkar. Panggil damkar pertama. Yang kedua kalau emang ular tersebut sekiranya sudah mengancam nyawa manusia, lebih baik langsung dibunuh. Mau bagaimanapun kan nyawa manusia itu lebih penting gitu. Ada dua opsi. Nah selanjutnya misalkan ularnya nggak terlalu besar nih, masih ular kecil atau anak-anak ular sanca gitu, kita bisa menggunakan alat seadanya yang ada di rumah Kak. Jadi nggak harus kita punya snack tong atau glastik ya namanya ya. Glastik bisa mengevakuasi ular tersebut dari dalam keluar rumah. Misalkan contohnya kita bisa pakai sapu atau tongki atau enggak kayu panjang, itu bisa dilakuin Kak gitu. Kira-kira ukurannya kalau untuk kalau misalkan sumpama nih nggak kepikiran sapu ataupun kayak gagang pel ataupun pengki nih, ketemunya kayu. Yang ada di pikiran ketemunya ternyata kayu nih. Nah kalau untuk amannya berapa panjangnya sih? Idealnya ya bukan bisa patokannya kalau saya seukuran panjang sapu. Seukuran panjang sapu. Panjang sapu paling tidak itu buat antisipasi jarak jangkauan gigitan si ular. Jadi ketika si ular itu menyerang, kita punya jarak amannya itu sepanjang gagang sapu tersebut gitu Kak. Makanya kalau bisa kita pakai alat bantu kayu atau enggak sapu sih paling ideal lah, paling gampangnya gitu. Pasti kan di setiap rumah pasti ada sapu kan. Paling panjangnya idealnya seukuran gagang sapu ya panjangnya ya. Seukuran gagang sapu. Nah kalau yang diketemukan itu pada saat ketemu ternyata ular sanca ternyata besar nih panjangnya, kira-kira 2 meter. Nah itu 2 meter lah ya, bukan nggak sampai 3 meter lah, misalkan 2 meter. Nah itu apakah pakai sapu itu masih bisa atau memang udahlah panggil damkar aja gitu? Panggil damkar aja karena untuk ukuran 2 meter sendiri itu udah dibilang lumayan besar kayak. Nah khawatirnya ketika si orang yang kemasukan ular tersebut namanya sendirian, otomatis dia pasti kewalahan menghadapi si ular tersebut Kak. Makanya
saya anjurin kalau saya edukasi biasanya untuk ukuran ular di atas 1,5 meter minimal 2 orang penanganannya. Tapi kalau untuk ukuran ular di bawah 1,5 meter masih bisa diatasin atau ditangani sendiri dengan cara dan pengetahuan yang pasti gitu Kak. Oke. Kalau ularnya kecil nih, nah itu kalau ular kecil kita ketemu, apa yang harus ditangani, yang dipegang itu apakah kepalanya atau badannya atau buntutnya kita ambil? Kepalanya baru terbut ya. Pasti seusahain bagaimana caranya kalau emang saya kepepet ya mau nggak mau harus kita atur sendiri, pegang kepalanya lebih dahulu. Kalau ular kecil ya kan mau bagaimanapun senjata utama ular itu ada yang di kepala, di bagian kepala, di taringnya. Nah, jadi kalau emang dia harus ditangani sendiri udah pepet, amanin bagian kepalanya dulu kan dipegang gitu. Karena kalau misalnya ular kecil, tapi kalau untuk ular besar paling enggak cari bantuan dulu untuk nanganin si ular tersebut gitu Kak. Soalnya kalau ular besar pertama tenaga dia otomatis lebih besar dari tenaga kita. Terus bahaya gigitannya juga bisa 2 atau 3 kali lipat dari ukuran yang kecil. Makanya kan idealnya minimal 2 orang untuk ukuran besar. Nah kalau untuk ukuran kecil sendiri juga masih bisa. Sendiri bisa. Nah, bisa dipraktekin nggak sih? Maksudnya ini ular ukuran kecil kita nemuin di rumah. Nah kita coba praktekin ngambil gitu ularnya. Bisa. Bisa. Boleh? Boleh. Ular yang mana ya? Dan ini tidak untuk ditiru ya, hanya untuk yang profesional, artinya yang memang sudah biasa. Nah, misalkan Ketemunya ular segede ini. ular sebesar ini misalkan, nah posisinya kan pasti kan dia di bawah nih Kak. Nah bagaimana caranya kita amanin dulu bagian kepalanya nih Kak, di bagian kepalanya, entah itu dia dijepit pakai kayu atau pakai sapu, seperti ini kan misalkan bagian kepalanya. Nah baru perlahan kita pegang. Nah setelah udah kepegang kan otomatis paling ini cuma ngelilit kecil doang nih, bisa kita masukin ke kayak misalkan kantung atau Toples mungkin ya, biasanya toples, biasanya bisa, kan toples. toples. Nah beda lagi kalau ukurannya lebih kecil dari ini. Ada beberapa ular kan yang ukurannya kecil nih, lebih kecil dari ini, bisa langsung ditampal itu pakai toples, baru di bawahnya dipakein kertas biar dia masuk ke toples, baru kita bisa tutup, kita balik kita tutup gitu. Oke. Jadi kalau untuk ukuran sebesar ini paling tidak caranya seperti itu ya. Palanya digencet dulu pakai sapu, baru dipegang palanya. Tapi walaupun dia ngelilit nggak jadi masalah ya, aman ngelilit di tangan. Ukuran sebesar ini kan tidak terlalu bahaya untuk lilitannya. Terus paling yang dikhawatirin gerakannya Kak, karena kalau ular-ular kecil biasanya gerakannya tuh lebih cepat. Responnya dia ketika terancam, gerakannya pertama lebih cepat, yang kedua larinya juga lebih cepat kalau dia kabur. Makanya kalau ular besar, meskipun ukurannya besar, gerakannya lebih lambat ketika dia nyerang orang. Oh gitu. Karena kan faktor dari ukuran badan, yang kedua panjang badannya dia, yang saya tahu ya otomatis membuat jangkauannya dia untuk belakang itu lebih lama karena ukuran dari panjang kepalanya dia itu, panjang badannya dia. Oh gitu. Itu cara penanganannya ya. Jadi seperti itu. Pakai gagang sapu, palanya digencet, kemudian baru dipegang. Untuk badan nggak jadi masalah kalau ngelilit di tangan ya. Iya. Habis itu yang penting masukin ke dalam toples. Ya. Nah, kemudian lanjut nih, Bang Andrea, mengenai gigitan ular. Nah, ini yang gue dengar kan katanya pernah digigit kobra nih. Ini pernah digigit kobra nih orang ini, tapi masih hidup nih. Alhamdulillah. Ya, gigit kobra tapi masih hidup. Nih bertapaknya bingung juga di mana nih dapat ilmunya. Ya. Nah, langsung aja kita tanya. Ini caranya ketika digigit ular, anggaplah ular kita nggak tahu nih berbisa atau tidak. Ketika pas digigit, nah itu apa nih penanganan yang pertama yang harus dilakuin? Kan kalau orang memang udah tahu jenis-jenis ularnya itu kan biasanya
Ini ngaco juga nih. Ngaco juga nih. Ini makin malam. Gak apa-apa kan rescue deh. Oh, rescue ya. Ya benar sih. Helm Kak, safety. Biar itu jadi pekerja tambang. tampak aja. Pekerja tambang ya. Ayo lanjut. Gimana Bang Andrea? Pas pertama kegigit ular. Kalau untuk penanganan kan kita harus tahu dulu nih dia berbisa atau tidak. Kalau misalkan ular berbisa tinggi itu kan biasa menggigit. Ada beberapa bekas gigitan seperti taring-taring kecil itu mungkin di belakang. Tapi yang dominan itu pasti bekas gigitan, ada 2 taring depannya. Nah, Jadi ada 2 lubang mungkin di tangan ya. Itu ada 2 bolongan. Biasanya itu yang punya taring depan. Kalau seperti itu kan udah biasanya itu venom. Nah, ketika Venom tuh jenis apa tuh? venom itu yang venomous berbisa. Nah, jadi tuh ular ada yang beracun, ada yang berbisa. Contoh kayak jenis ular picung. Jenis ular picung itu dia udah berbisa tapi beracun juga. Aduh, bisa gua lihat nggak? Ah, Nah, Ular picung tuh kayak apa tuh? Tadi dulu sebelum berbisa dan beracun, ular picung. ada ntar kita nanti tampilin ada fotonya. tampilin contohnya. Nah, Oh, iya. yang sampai sekarang masih gue juga bingung nih. Ada beberapa orang yang bilang picung itu nggak berbisa tapi beracun. Terus ada beberapa orang juga yang bilang nggak, picung itu udah berbisa dan beracun. Cuman kan secara teori kita tahu ular itu beracun, tidak ada yang berbisa. Nah, kalau picung ini gimana tuh deh? Nah, dia ada bisanya itu kan Ya dari kelenjar bisanya kita tahu lah. lewat dari Taringnya. kemarin. Kalau racunnya Racunnya dari sekitaran leher atau kulit ya, kalau nggak salah. berarti jatuhnya secara nggak langsung. Ah, Berarti berarti jatuhnya secara nggak langsung si picung ini mempunyai racun dari apa yang dia makan. iya. Kayak misalkan dia makan Katak kodok beracun. Nah, dari katak beracun itu dia ngasilin racunnya sendiri gitu jatuhnya. Oh iya paham. Jadi itu teman-teman, ilmu baru nih. Jadi maksudnya kalau dia nggak makan yang beracun berarti nggak bakal ular itu nggak bakal ada racun ya? Biasanya tapi dia makan katak seperti itu. Oh, pasti makan katak Iya, gitu. makanya kan. Oh gitu. Nah, terus lanjut tuh yang tadi. Dari bekas gigitan ular ya. Ah, gigitan ular. Waktu itu kan saya kebetulan tuh kegigitnya baby naja ya. Itu bayi ular kobra. Nah, alhamdulillahnya sih kebetulan waktu itu digigitnya itu dry bite. Jadi dia menggigit, tapi dia tidak menyuntikkan bisa gitu. Nah, waktu itu penanganan pertama saya kan saya pakai karena di situ alat yang ada ya sangat terbatas ya. Jadi pakai tangan gulungan jarum itu saya belah. Oh iya. Yang buat gulung jarum yang kecil. Benang. Benang yang kecil. Tempat benang jarumnya. Ya, ditaruh di telunjuk, lalu bisa dikasih rasa. Nah, itu gunanya untuk meminimalisir gerakan, biar si bisa ini tidak menyebar lebih luas. Waktu itu saya gulung, tapi tidak sampai bikin aliran darah ini mati ya, bukan kayak digulung sampai kayak Oh, nggak ngalir. hanya untuk supaya tidak bergerak aja. Ya, minimalisir pergerakan gitu. Dan kondisikan ya supaya mungkin tangan tuh selalu di bawah, nggak ke atas di lokasi gigitannya. Kenapa tuh harus begini, nggak boleh begini? Soalnya kan ketika dia begini darah itu mengalir lebih cepat. Nggak boleh lebih tinggi dari jantung. Oh, Iya. kirain Saya operator juga paham operator ya. paham. Ini operator pintar anak Paham banget ya. ya. Karena kirain begini tuh jangan berdoa gitu kan, berdoa. Habis digigit begini kan berdoa. Karena Berdoa ya pasti. Iya. Panik pas itu. karena pada dasarnya kan kalau manusia itu kalau bernapas dia kan aliran darah itu Aliran darah. memompa. Nah, itu apabila digigit di tempat bekas gigitan ular itu ketika darahnya memompa, makanya yang Bang Andrea tadi bilang kalau di kita itu ada namanya gip ya Bang. Itu di gip itu Kalau namanya. untuk orang Iya. mirip kayak orang patah tulang. Iya, patah tulang itu namanya digigit. Nah, karena kenapa nggak diikat aja? Biasanya ada orang tuh kayak digigit ular habis itu ada yang di itu ya, Bang. Nah, ini yang mau gue tanyain. Iya. Pas digigit nih, contoh nih, misalkan gigit di sini ya, dirobek nih, disedot darahnya. Nah, itu bagaimana? Kalau itu saya kurang paham metode itu ya. Iya. Tapi Karena beberapa di film- orang mungkin ada yang mempraktekkan ya. Ya karena memang di film pun selalu seperti itu. Ngelihat di film itu kalau kena digigit ular, disobek, disedot, dibuang. Iya. Tapi ya saya nggak pernah pakai metode itu sih. Karena Berarti belum ada ilmiahnya ya. iya. Belum ada ilmiahnya. Belum ada Yang ilmiah. ilmiahnya itu seperti yang tadi saya jelaskan.
digigit, kemudian tidak boleh lebih dari jantung. Iya. Karena waktu itu kan saya juga itu tahun 2017-an ya. Belum banyak juga mungkin rumah sakit yang punya serum anti ular ya. Nah, jadi di rumah waktu itu saya akan seperti itu. Saya tunggu berapa jam kalau misalkan ada gejala kayak panas atau bengkak dan lainnya, saya mau ke dokternya. Tapi alhamdulillah itu waktu itu nggak ada, cuma kayak di bekas gigitannya aja. Nah sebelum gigit itu saya cuci dulu itu pakai air mengalir. Nggak ditekan sih, cuma dialirin gitu. Nggak pakai alkohol dibersihin gitu. Karena nggak ada, adanya air waktu itu. Oh, tapi memang harusnya pakai alkohol. Belum pernah coba sih. Paling alkohol, kalau nggak NaCl. NaCl itu juga boleh. Kalau alkohol saya paling alkohol tuh buat bekas-bekas gigitan ular-ular yang venom kayak retik, terus ular-ular Kayak tadi mungkin ya, yang tadi apa tuh? Ya tadi Ya. cucuk dia ya bisa. itu bisa kayak gitu. Nah, tapi lu panik gak pas digigit? Panik pasti. Mikir mau mati nih, gue mati nih Pasti gitu. ada kepikiran kayak gitu. Nah, Bung Aca kan Mau mati nih gua nih. soalnya kan itu gua Mau nanya kalau digigitnya di leher gimana? Pala begini. waduh, iya bahaya juga sih ya. Ya kan pertanyaan gitu nih. Jantung, palanya ke bawah. Tiduran mungkin tiduran. Yang Iya. Tiduran karena gua tahu nih pasti kayak gigit kan. Pikiran lu cuma satu, ini mikir mati gak ya? pasti itu. Mati kok gua mati nih. Mana waktu itu posisinya gua lagi Sekolah ada lagi. ulangan. Sekolah lagi. Waktu itu Iya beneran. jadi gua sekolah tuh begitu, nah bawa motor begini jalan. Sekolah tanya, kamu kenapa digigit ular kobra? Tawa guru gua. Gua tunjukin nih foto-fotonya nih. Oh, miara ya. Nah, Buat apa sih? terus ini deh. Mungkin sebagian orang atau sekarang belajar kan gak gampang ya, gak susah gitu, bukannya gampang, belajar kan gak susah, kita bisa belajar dari manapun. Nah, misalkan Terus ini apa namanya kayak gejala setelah digigit ular berbisa, nekrosis tuh. Nah, pengertian dari nekrosis tersebut, nekrosis itu apa tuh mungkin? Itu bisa kasih tau nggak ke teman-teman yang lagi nonton? Nekrosis itu kan biasa tuh disebabkan sama fenomena kayak dari ular-ular viper. Ya, dari keluarga ular. Nah, ketika ada yang gigit kan itu dia mematikan jaringan otot, terus membunuh jaringan otot sehingga dia jadi busuk. Misalkan kayak digigit di jempol. Nah, peredaran si venomnya itu di sekitaran jempol doang nih. Sudah dilakukan dalam kurung ini sudah dilakukan mobilisasi seperti tadi ya. Jadi dia membusuk. Beberapa kasus sih ada yang sampai jarinya tuh hilang. Banyak juga sih foto-fotonya. hilang tuh maksudnya dibuntungin. Enggak, putus sendiri. Putus Ada yang sendiri. putus sendiri. Biasanya sih putus sendiri ya. Pembusukan sel gitu ya, berarti pembusukan sel ya. Iya, busuk. Mati gitu jadi. Oh, Oh, iya. berarti Dengan hidup. cara Mirip-mirip frostbite gitu. ya kalau di dunia pendakian kan kalau kita terlalu kedinginan setelah hipotermia bisa frostbite tuh yang jadinya pada hitam tuh kak. Iya, betul. Nah kalau nekrosis berarti secara nggak langsung pengertiannya kurang lebih sama tapi disebabkan oleh ular yang berbisa dan cenderung dari keluarga jenis viperan gitu. Oh ya pengertian berarti kayak gitu. Nah jadi teman-teman kalau hitungannya Iya, iya. gigit ular sampai tangannya hitam-hitam, nah itu hati-hati. Copot ntar jarinya. Buntung. Iya. Ngeri juga berarti ya. Berarti cara penanganannya kalau digigit itu digigit, kemudian paling tidak kalau memang kita nggak ngerti bawa ke rumah sakit lah ya, ke dokter langsung berobat. Oke, jadi poinnya udah dapet nih. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, gue mau nanya sama Kak Sukron. Dia juga kan tahu juga nih mengenai reptil. Nah, yang gue pertanyakan, pernah nggak sih nangkep ular ketemu terus ditangkep gitu? Kalau dua orang ini gue nggak perlu tanya lah, karena memang udah sering rescue. Ada laporan ular, bahkan ular tetangga pun Ditangkap. ditangkap. Jangan bapaknya. Lu potong, ntar istrinya bingung. Bahaya ularnya mana? Wes. Jauh. Dipotong sama pagut. Iya, mengenai Kak Sukron nih. Gimana? Kalau untuk saya sendiri kan kalau ketemu ular itu kita di dunia reptil ya, kita tahu kalau ular itu tempatnya di alam. Karena kadang kita rescue pun akan dikembalikan ke alam ya bang. Kalau misalnya habis rescue kita karantina dulu
kita rawat dulu dan kita cek pola makannya gimana, kondisinya gimana. Kalau misalnya kondisinya membaik, makannya bagus, dan itu kita kembalikan ke alam. Karena pada dasarnya ular ini sebagai rantai makanan juga. Karena kita kalau ada petani kan, hama petani adalah tikus, dan ular ini sebagai Rantai makanan. orang yang di atasnya tikus yang habisin tikus biasanya Atau kan. predator gitu. Iya, atau predatornya. Nah, kalau untuk ketemu di alam sendiri, karena saya basic di alam juga, udah berapa kali ketemu di alam, dan itu biarin aja, jangan diganggu, jangan diapain, udah biarin aja. Kalau misalnya merasa terganggu jalannya, kalian yang Bang Anggit bilang pertama tadi, pakai tongkat atau kayu yang panjang, kalian pegang, nyentuh dia aja, mereka tuh akan lari. Karena pada dasarnya ular kalau ngelihat manusia itu dia akan lari. Oh gitu. Iya, lebih dominan dia akan lari untuk kehadiran manusia gitu. Nah, kalau untuk kayak di perkotaan nih, kita hidup di perkota saat ini, gimana caranya? Nah, waktu itu pernah juga kejadian, mungkin Bang Anggit pernah juga, saya lagi di kamar mandi. Lagi di kamar mandi karena dapat kabar waktu itu ular orang lepas ya kan. Dekat-dekat juga dari tempat kerja saya. Ularnya lepas nih. Akhirnya saya nggak ngeh dan nggak sadar juga di kamar mandi. Terus di kamar mandi tempat saya itu ada bolongan dari dinding. Ternyata ularnya itu dibilang cukup besar, lumayan besar. Jenis ularnya waktu itu boiga ya Bang? Iya. Boiga dendropia. Waktu itu nanti kalau masih ada videonya, nanti saya bisa share juga ke teman-teman yang nonton. Saya di kamar mandi, saya ngelihat ini gerakannya apa, kayak perasaan saya tikus nggak mungkin masuk lubang yang kecil gitu kan, karena pada dasarnya ular kalau kepalanya udah lolos, badannya gede pun pasti akan lolos ya Bang. Kayak Iya, karena ular memang begitu, palanya masuk. iya, ngikut. misalnya palanya kecil nih 2 jari, badannya 4 jari, itu bakal lolos juga gitu loh. Nah, saya lihat dan saya perhatiin kok gerak. Akhirnya saya pakai biar untuk antisipasi dan itu juga ya safety. Saya di tempat saya ada hook, saya pakai hook buat lihat, ternyata di situ ular. Dan akhirnya kita rescue. Dan itu sendirian karena di kamar mandi nggak mungkin mandi tidak Lu mandi rame-rame ya, Pak? Lu mandi rame-rame? Nggak sendirian. Ularnya ngadu nggak? karena kita sendirian, akhirnya kita coba, karena kita yang Bang Anggit bilang kalau misalnya nggak bisa, panggil orang yang bisa gitu. Atau utamanya damkar. Iya, damkar. Karena alhamdulillah saya bisa, walaupun jenis ularnya hampir 1,5 meter waktu itu, karena tahu jenis boiga itu kan lumayan berbisa menengah ya Bang. Iya, berbisa menengah, tergantung kitanya juga. Kalau dengan kondisinya apapun, dikata bahaya buat karena di daerah penduduk ya Kak. Tapi kalau dibilang enggak, ya lumayan bahaya juga gitu kan, karena berbisa. Karena pada dasarnya kalau orang lihat boiga dikira ular itu ya Bang. Ulang-uling biasa. Iya, ulang-uling. Tapi kalau kita yang tahu kan, kayak Oh, ular cincin ya. Iya, ular ya, ular cincin. cincin. Biasanya kalau itu ular cincin mas ya. Iya. Ya, ular cincin mas. Akhirnya kita rescue sendiri, dan itu kita rawat. Setelah kita rawat, kita lihat, takutnya karena dari solokan ya Kak, yang namanya solokan banyak parasit atau apa. Iya, kita jaga, lihat dulu, perhatiin tubuhnya segala macam, dibantu sama Bang Anggit. Setelah saya videoin, saya kasih tahu Bang Anggit, Bang, ini nemu ular di kamar mandi. Ditanya lagi ngapain, lagi BAB, pala ular nongol. Enggak, lagi Oh, lagi boker. Iya, itu dari lubang WC-nya atau reslokan di dalam toilet. Di kan toilet di dinding Celah tembok. Iya, celah tembok. Kita lagi boker, tiba-tiba ular nongol gitu kan. Untung dia lihat ular lain nggak ada istilah Iya, gitu. enggak. lu kelarin boker dulu, langsung nangkep. Kelarin dulu. Iya, Itu musim kawin kak. Kalau musim kawin dia cari-cari kan. Iya. Tapi kan lu kadang lagi dan di toilet nih. Iya, Gitu kan, iya. ngeliat kan tambah panik. Iya. Wow. Iya, nggak jadi boker. Iya. Makanya Makanya cepet. padahal yang Bang Anggit sempat bilang, intinya adalah jangan panik teman-teman semua. Ketika ketemu kayak gitu jangan panik, berpikiran positif, karena kalau kalian ketemu kayak gitu pikirannya udah negatif, yang ada malah kaliannya sendiri yang kewalahan. Pikiran positif, tenang, kalian berpikir cari apa nih, minta pertolongan orang. Kalau kalian merasa bisa, yang Bang Anggit kasih tahu caranya tadi, kalian coba
pakai sapu segala macam. Nah, kebetulan saya yang bilang tadi saya ada hook, saya ambil pakai hook dan saya rescue. Itu pribadi sendiri masih pakai kolor lagi rescue-nya. Nggak sempat pakai celana. Enggak sempat pakai celana karena takutnya dia lagi masuk ke dalam lagi susah buat ngambilnya. Iya. Iya. Jadi nggak sempat pakai kolor. Iya. Iya. Yang kalau lu tiba-tiba teriak tolong ada ular di kamar mandi, kalau dia nggak bisa juga orang. Iya. Lagi pakai kolor. Iya. Jadi keambil ularnya ya. Alhamdulillah keambil. Nah, pesan yang itu tadi kalau ketemunya di alam biarin aja, jangan diganggu. Karena sangat membantu kok, ular-ular itu membantu petani segala macam, karena kan yang namanya hama tikus kita di Indonesia lagi sempat krisis pangan segala macam, yang namanya tikus hantem semua makanan tanam-tanaman petani, itu bisa ngebantu adanya ular itu gitu. Kota tikus tanaman apa? Kalau kota kayaknya mungkin banyak ya Bang. Itu jadi populasi buat yang lain gitu. Karena banyak anak kecil, Bang. Iya. Karena apalagi jenis boiga kan yang bilang bisa jadi bahaya dan bisa jadi enggak. Baik lagi ke imunitas. Iya, imun seseorang itu gitu loh, Kak. Oke. Jadi poinnya yang tadi di awal gue bilang guys, ada 2 untuk kali ini. Yang pertama cara menangani atau menangkap ular ketika ketemu. Yang kedua adalah cara penanganan ketika digigit ular. Nah, terus kemudian terakhir sebelum kita selesai nih, pesannya apa gitu? Ini dari masing-masing. Pesan apa, Kak? Kalau ketemu ular, Kalau ketemu ular, ya yang besar ataupun yang kecil. ya sesuai yang kalau teman-teman nontonin video-video ke belakang, sesuai dengan omongan saya sebelumnya. Kalau ketemu ularnya di habitatnya, bukan di dalam rumah, biarin aja. Terserah itu ular mau kemana, udah diemin aja, karena mau bagaimanapun dia itu salah satu yang ada di rantai makanan. Kalau salah satu yang ada di rantai makanannya hilang, otomatis rusaknya rantai makanan imbasnya ke kita juga. Nah, lebih baik diemin aja, udah biarin aja, mau dia kemana juga biarkan saja selagi tidak masuk ke rumah, Kak. Oke, itu pesannya. Kemudian untuk kalau tergigit, kita nggak tahu nih berbisa atau tidak. Nah, pesannya gimana nih dari Bang Andrea sendiri? Pertama ya kita perlu identifikasi dulu sih, kayak yang tadi saya jelasin soal luka gigitannya itu. Kalau lukanya taringnya itu banyak dan agak sobek, itu kan biasanya ular non venom. Nggak berbisa. Nah, untuk ular venom biasanya itu ada lubang taringnya 2. Kalau orang awam biasa itu mungkin yang belum bisa membedakan gigitan itu ya, seperti yang tadi awal saya jelasin, bisa dibersihkan dahulu lalu digigit. Dibawa ke dokter aja. Oke, caranya Kalau itu. emang dia benar-benar nggak tahu. Cara membedainnya venom, maksudnya yang berbisa dan tidak dari Kalau dia tidak bisa membedakan bekas gigitan. bekas gigitannya, dimobilisasi saja seperti yang tadi saya jelasin di awal, baru habis itu ke dokter. Oke. Nah, terus untuk Kak Sukron sendiri, pesannya pengalaman ketika bertemu, Iya. yang pesan yang mau disampaikan. Nah, kalau pesan saya jangan coba-coba kayak maaf nih sebelumnya nih kan ada juga ya Bang yang kayak orang sok tahu gitu ya. Iya, banyak kejadian kasus orang yang yang sok tahu tentang hewan. Karena pada nalurinya hewan adalah mereka hanya 2. Ketemu sesuatu adalah yang pertama adalah mangsa, yang kedua adalah musuh. Mereka tidak ada naluri, dia orang baik, dia orang jahat. Mereka hanya punya naluri 2, iya, musuh dan makanan. Jadi kalau saran saya hindari, jangan coba-coba. Kalau ketemunya di kota apa yang tadi dibilangin, kita punya damkar dan kita punya mungkin kayak teman-teman semua kayak punya kenalan atau orang yang lebih cepat ya. Misalnya damkarnya jauh Bang, damkar jauh banget dari rumah saya, pasti belum lagi ketemu macetnya segala macam. Panggil orang dewasa, orang dewasa yang paham. Jangan coba-coba ngelakuin itu sendirian, bahaya. Iya, walaupun nggak tahu, karena pernah kasus ini di daerah Jawa, dia pernah kasus, jadi ular itu sempat dibunuh. Jenisnya adalah king cobra, sempat dibunuh dan dipotong kepalanya, dan masih sok tahu orangnya. Akhirnya kepalanya ular setelah dipotong itu masih bisa gerak ya Bang. Iya. Akhirnya kepala itu tiba-tiba lompat, gigit, padahal udah mati.
ularnya itu udah dipotong, palanya udah copot dari badan, lompat ke tangan orang itu karena sok tahu digigit, dan orang itu bukan alhamdulillah ya, innalillahi, Mati, meninggal. meninggal dunia gitu. Karena itu berbahaya, karena yang saya bilang naluri hewan kita nggak tahu, terus itunya juga kita nggak tahu, tiba-tiba dia kecelakaan bagi kita atau buat orang lain gitu loh Kak. Oke. Jadi gua kira cukup ya pesannya yang disampaikan dari narasumber ini semua. Jadi intinya pada dasarnya ketika ketemu yang hewan berbahaya, reptil, yang karena memang kita bahas reptil, kita belum membahas mengenai macan, singa ataupun macan kumbang atau macan tutul. Yang kita bahas mengenai reptil ini, jadi paling tidak antisipasinya itu tadi sudah disampaikan sama narasumber. Oke. Jadi hewan apa yang bisa kerja? Ular. Udah ketebak. Udah ketebak. Karena banyak bisanya. Oke. Cukup ya. Oke guys, gue kira cukup untuk hari ini, dan gue juga nggak lupa ngucapin terima kasih kepada sponsor yaitu dari Warkop HD, kemudian Kopas Singkat yang selalu support channel gue ini, dan juga ini ada nih, baru ada nih Baru jadi bannernya. Iya, ya, jadi apa namanya, anak anak Anak-anak alam. Terima kasih juga buat Kak Sauki yang udah punya momongan dan udah bikinin bannernya. ya, anak alam rescue. Nah ini nanti semuanya gue taruh di akhir video IG-nya, bisa nanti kalian follow semua dari IG Warkop HD, Kopas Singkat, dan juga anak alam rescue. Dan gue juga ucapin buat terima kasih buat operator kamera beserta penata audio Bang Rizky yang selalu support. Jangan lupa selalu dukung channel gue ini dengan cara like, subscribe, kemudian share dan komen. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan video-video gue berikutnya, karena video gue sangat menarik, membahas tentang ilmu. Apa aja, pokoknya yang penting ilmu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.